Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah bersabda di dalam riwayat Nasr Muqaddas, yakni ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan antara umatku merupakan suatu rahmat. Beserta santriwan dan santriwati yang budiman, pertemuan kedua ini masih tetap mengenai sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yang dimaksud pada pertemuan kedua ini, Bapak akan fokuskan kepada sumber hukum yang ketiga, yakni ijtihad. Apa yang dimaksud dengan ijtihad? Ada sebuah cerita, sebuah kisah dialog antara Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan Mu'adz bin Jabal. Ketika Mu'adz bin Jabal diutus oleh Nabi Muhammad SAW ke negeri Yaman, maka Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, bagaimana kamu akan menetapkan hukum kalau dihadapkan pada suatu masalah, pada suatu kejadian yang memerlukan ketetapan hukum?" Maka Mu'adz menjawab atas pertanyaan Nabi Muhammad Rasulullah SAW, "Kelak saya akan menetapkan hukum apabila menghadapi suatu kejadian, suatu masalah, suatu ibadah, tetap akan menggunakan hukum yang sesuai dengan Al-Quran." Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi kepada Mu'adz bin Jabal itu, "Wahai Mu'adz, seandainya ketetapan hukum itu tidak ditemukan dalam Al-Quran, kamu mau bagaimana?" Kemudian Mu'adz menjawab lagi pertanyaan Rasulullah, "Kalau saya tidak menemukan ketetapan hukum di dalam Al-Quran, saya akan menetapkan hukum itu dengan hadis." Rasulullah SAW bertanya lagi kepada Mu'adz bin Jabal sebelum dia berangkat ke negeri Yaman untuk melaksanakan tugas dari Rasulullah. Nah, sekarang wahai Mu'adz, seandainya tidak engkau temukan ketetapan hukum dalam Al-Quran dan dalam hadis, kamu mau bagaimana nanti melaksanakan ibadah itu di negeri orang atau di negeri Yaman itu? Maka Mu'adz menjawab, "Saya akan berijtihad dengan pendapat saya sendiri. Kalau ketetapan hukum sudah tidak ada atau tidak ditemukan dalam Al-Quran dan tidak ditemukan dalam hadis." Nah,
Maka Rasulullah SAW menepuk bahu Mu'ad bin Jabal. Itu pertanda Rasulullah SAW yang bernama Nabi Muhammad setuju atas jawaban-jawaban atau pendapat Mu'ad bin Jabal. Nah, maka dari itu Mu'ad bin Jabal melaksanakan suatu hukum, suatu ibadah yang tidak ada dalam Al-Quran dan tidak ada dalam hadis, pendapat sendiri, maka itu dinamakan ijtihad para sahabat atau ijtihad Mu'ad bin Jabal itu. Peserta sanlat yang budiman untuk melakukan ijtihad, seorang mujtahid itu harus memenuhi beberapa syarat, yakni syarat berijtihad itu seorang mujtahid itu yang pertama harus mengetahui isi Al-Quran, isi kandungan Al-Quran, dan mengetahui isi hadis, isi kandungan hadis, terutama mengenai hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang mujtahid apabila mau melakukan ijtihad menentukan suatu hukum itu, ya, syarat yang kedua, maka seorang mujtahid harus memahami bahasa Arab dan kelengkapannya seperti sorobnya, nahwu atau nahwiyahnya, ilmu balaghahnya, ilmu badinya, ilmu mantiknya, ilmu ma'aninya, dan sebagainya. Untuk apa? Untuk menafsirkan Al-Quran dan hadis itu demi menentukan hasil ijtihad atau hukum yang akan ditetapkan sebagai hukum sumber Islam yang ketiga. Yang ketiga, seorang mujtahid itu harus memenuhi syarat, yakni mengetahui soal-soal ijma. Yang ketiga itu seorang mujtahid mau melaksanakan ijtihad itu harus paham mengenai apa sih ijma itu. Yang keempat, syarat sebagai mujtahid untuk melaksanakan menentukan sumber hukum Islam yang ketiga, yakni seorang mujtahid harus menguasai ilmu usul fikih dan kaidah-kaidah fikih yang sangat luas. Nah, jadi 4 syarat itulah yang harus dipunyai oleh seorang mujtahid apabila mau melaksanakan ijtihad menentukan suatu hukum yang tidak ada dalam Al-Quran, yang tidak terdapat dalam Al-Quran, yang tidak dapat dalam hadis, yang tidak ditemukan dalam hadis, maka berijtihadlah untuk menentukan suatu hukum yang ketiga sebagai sumber hukum Islam, Nah, peserta sanlat, santriwan dan santriwati SMA Negeri 1 Banjaran, cara berijtihad seorang mujtahid dapat menempuh dengan 2 cara, yakni yang pertama ijma, berkumpul para mujtahid itu untuk menentukan suatu hukum yang sebagai sumber hukum yang ketiga itu, ya. 1, ijma. Apa sih ijma itu? Yakni ijma itu adalah berkumpul untuk menentukan kesepakatan, ya, seluruh imam mujahid dari kalangan orang-orang muslim itu berijma, berkumpul, ya. Untuk apa para mujahid muslim
berijma atau berkumpul, yakni sekali lagi untuk menetapkan suatu hukum yang ketiga sebagai sumber hukum Islam. Nah, berpegang teguh kepada hasil ijma itu diperbolehkan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Surat An-Nisa ayat 59, yang artinya, wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Yang dimaksud ulil amri adalah pemerintah. Yang dimaksud ulil amri adalah pemimpin. Di sini boleh dikatakan sebagai mujtahid. Nah, jadi hasil ijma, hasil berkumpul, hasil musyawarah antara mujtahid, antara seluruh mujtahid setelah wafat Rasulullah SAW untuk menentukan hukum yang ketiga, untuk menentukan sumber hukum Islam yang ketiga, yakni ijtihadnya mereka itu diperbolehkan dipegang sebagai sumber hukum yang ketiga sesuai dengan firman Allah yang telah tadi Bapak sebutkan. Ya. Adapun contoh hasil ijma para mujtahid, yakni contohnya dulu atau dalam Al-Quran, dalam hadis tidak diinstruksikan, tidak ada hukum yang memerintahkan bahwa firman-firman Allah itu ya dibukukan seperti sekarang. Tidak ada dalam Al-Quran, dalam hadis, tidak ada suatu perintah dari Allah, tidak ada suatu perintah dari Rasulullah bahwa firman-firman Allah itu, wahyu-wahyu Allah yang berserakan itu harus dibukukan seperti wujudnya seperti sekarang ini ya. Nah, maka dari itu setelah wafat Rasulullah, para sahabat Rasulullah, para mujtahid setelah wafat Rasulullah seperti Abu Bakar, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Zaid bin Sabit berijma, berkumpul. Untuk apa? Untuk memusyawarahkan mengenai firman-firman Allah yang masih berserakan, ada yang di daun kurma, di pelepah kurma, di bebatuan ya, masih berserakan, maka berijma, bermusyawarah para mujtahid itu bagaimana kalau wahyu-wahyu Allah yang masih berserakan itu dibukukan, dijadikan mushaf seperti sekarang ini. Nah, maka para mujtahid waktu itu bersetuju untuk membukukan, memushafkan firman-firman Allah yang masih berserakan ya. Contohnya seperti sekarang ini. Nah, maka dari itu kita wajib mengikuti apa yang diijmakan, apa yang dimusyawarahkan, ditetapkan oleh para mujtahid bahwa firman-firman Allah yang masih berserakan itu sudah dibukukan seperti wujudnya sekarang ini. Nah, santriwan dan santriwati yang budiman, cara yang kedua yakni cara berijtihad para mujtahid itu ya, para mujtahid itu yakni harus melakukan yang kedua secara kias atau analog. Apa sih yang dimaksud kias? Kias itu adalah menghubungkan suatu kejadian
yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang sudah ada hukumnya. Tapi antara keduanya itu ada sebabnya. Ya, sekali lagi, yang dimaksud kias itu menghubungkan ya suatu kejadian, satu masalah yang tidak ada hukumnya. Ya, menghubungkan satu masalah ya yang tidak ada hukumnya. Ya. Nah, masalah yang tidak hukumnya ini ya, dihubungkan dengan masalah ya, yang sudah ada hukumnya. Ya, masalah yang tidak ada hukum dihubungkan dengan masalah yang sudah ada hukumnya. Tapi antara masalah yang satu dengan masalah yang kedua yang sudah ada hukumnya itu ada sebab-sebabnya. Ya, ada sebab-sebabnya. Ada akibatnya. Baik masalah yang pertama ada akibatnya, masalah yang kedua ada akibatnya. Ya. Contohnya bir, ya, satu kejadian atau satu masalah yang tidak ada hukumnya, ya, tapi ada sebabnya, ada akibatnya, seperti bir, whisky, Johnny Walker, Red Label, Amer, ya, Putau, ganja, ekstasi. Nah, ini tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, berarti tidak ada hukumnya. Dalam Al-Quran tidak ada whisky, nama jongkol, nama arak, nama bir, nama Amer, nama Red Label, ganja. Dalam Al-Quran tidak ada nama-nama itu. Dalam hadis juga tidak ada. Nah, ini masalah ini tidak ada hukumnya. Kenapa? Karena tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Tapi semua itu ganja, putau, ekstasi, bir, whisky, Red Label itu kalau dimakan atau diminum memabukkan. Apalagi orang yang baru merasakan, baru mengkonsumsi. Itu semuanya memabukkan, ada akibatnya, ada masalahnya. Tapi tidak ada hukumnya karena tidak disebutkan dalam Al-Quran hadis. Nah, maka barang-barang itu dihubungkan dengan barang atau masalah, ya, nama barang dengan masalah yang sudah ada hukumnya. Dan barang yang sudah ada hukumnya itu sama akibatnya itu membuka. Seperti apa? Seperti khomar. Nah, khomar itu ada dalam Al-Quran, ya. Khomar, ya, yang artinya arak, itu ada dalam Al-Quran, dalam hadis ada. Khomar itu artinya arak, ya, artinya arak. Dan kalau kita mengkonsumsi khomar itu, mengkonsumsi arak itu, akibatnya apa? Memabukkan. Sama dengan tadi barang-barang yang disebutkan tadi yang tidak ada hukumnya, tapi ada akibatnya. Apa akibatnya? Kalau kita mengkonsumsi memabukkan, tapi tidak ada hukumnya. Maksud tidak ada hukumnya itu tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis nama-nama itu. Tapi dianalogkan, dikiaskan kepada barang atau suatu masalah yang sudah ada hukumnya, yakni dianalogkan, dihubungkan dengan Al-Quran hadis, yakni tentang khomar, ya. Nah, dalam Al-Quran khomar itu dijelaskan, dalam hadis khomar itu dijelaskan bahwa khomar itu adalah hukumnya haram. Kenapa? Karena memabukkan. Nah, jadi nama atau masalah ini yang ada hukumnya juga ada sebabnya, yakni memabukkan, ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam
ridsun min amali syaiton fajtani buhu la'alakum tuflihun. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamar, sesungguhnya arak, sesungguhnya bir, sesungguhnya amer, sesungguhnya whisky, sesungguhnya red label dan lain-lain, sesungguhnya putau, sesungguhnya ganja, ya, rijsun min amali syaiton, itu pekerjaan kotor, pekerjaan hina, yakni pekerjaan setan. Fajtani buhu, maka oleh kita, oleh kalian, jauhilah ya semacam omar, bir, ganja dan lain sebagainya yang seperti di atas yang telah Bapak sebutkan. Fajtani buhu, maka jauhilah oleh kalian, ya, la'alakum tuflihun, jika kalian itu ingin berbahagia, ya, la'alakum tuflihun, itu pun ya kalau kalian menjauhi itu, ya, kalau ingin bahagia, ya. Kalau tidak ingin bahagia, jadi sampah masyarakat, apalagi kelak di akhirat mendapat dosa, ya, itu up to you. Tapi Allah SWT sudah memperingatkan kepada kita harus menjauhi arak dan semacamnya, menjauhi judi, maisir, menjauhi ansob, yakni berkorban demi berhala, menjauhi ajram, yaitu mengadu nasib, ya, itu semuanya rijsun min amali syaitan, pekerjaan hina, pekerjaan kotor, yakni pekerjaan setan, maka harus kita jauhi jauh-jauh, ya. Itu pun jika kita ingin bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Nah, peserta sanlat yang budiman, santriwan santriwati SMA Negeri 1 Banjaran, jadi kesimpulannya mengenai sumber hukum Islam itu satu, ya, Al-Quran sebagai kalam Allah, sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Yang kedua, hadis, yakni segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan Rasulullah, perkataan Nabi Muhammad, perbuatan Nabi Muhammad, dan takrir Nabi Muhammad, yakni menetapkan suatu hukum yang apa yang dilakukan oleh para sahabat dibiarkan oleh Rasulullah. Yang ketiga, sumber hukum Islam itu adalah ijtihad, yakni usaha sungguh-sungguh untuk dapat memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapannya dalam Quran, yang tidak ada ketetapannya dalam hadis, dan maka dengan menggunakan akal pikiran yang jernih dan sehat serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum yang telah ditentukan, maka hasil ijtihad itu dapat dijadikan sumber hukum Islam yang ketiga sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 59. Peserta sanlat yang budiman, mungkin materi yang kedua dari Bapak cukup sampai di sini saja. Mudah-mudahan kalian dapat paham mengenai sumber hukum yang pertama, sumber hukum yang kedua, sumber hukum yang ketiga, sebagai pedoman kita untuk hidup di dunia dan di akhirat yang bahagia, atau untuk mencapai suatu kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dan akhir kata dari Bapak, Allahumma salimni li Ramadana wassalim Ramadana li wassalim minni mudah-mudahan kita diselamatkan dalam bulan suci Ramadan, dan bulan suci Ramadan itu diselamatkan untuk kita, dan mudah-mudahan segala amal perbuatan kita di bulan Ramadan
mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.